seperti ini adalah untuk mempertanyakan kepada gubernur terutama mengenai perhitungan acara Formula E ini. Seperti yang diketahui bahwa BBK ada beberapa catatan, yakni tidak memasukkan komponen komitmen fee dalam penyelenggaraan Formula E ini. PSI sindir Anies, ngutang buat Formula E, batalkan anggaran normalisasi sungai. Ditulis oleh Syardi. Kejanggalan demi kejanggalan terkait Formula E terus terkuak. Salah satunya adalah informasi yang cukup mengejutkan, termasuk saya sendiri. Anies disebut pernah memberikan surat kuasa kepada Kepala Dispora Ahmad Firdaus untuk meminjam uang pembayaran komitmen fee ke Bank DKI. Surat kuasa nomor 747-072.26 yang ditandatangani Kepala Dispora DKI Jakarta dan Anies di atas materai tempel Rp6.000 itu dibenarkan oleh Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Joni Simanjuntak. Artinya informasi ini valid dan bukan sekedar dugaan semata. Luar biasa sekali memang Anies ini. Terlihat jelas betapa parahnya ambisinya hingga memaksakan diri meminjam uang demi memuluskan nafsunya selenggarakan Formula E. Menggunakan anggaran saja sudah tidak etis, apalagi di saat pandemi. Ini malah meminjam uang dari bank untuk balapan yang tidak populer dan tidak mendesak. Ini lebih dari keterlaluan. Nilainya pun tidak tanggung-tanggung mencapai 10 juta pound sterling atau setara 180 miliar rupiah. Lebih parahnya lagi, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jakarta dari fraksi PSI Anggara Wicitra Sastro Amijoyo menyoroti kebijakan Anies yang berutang untuk membayar komitmen fee Formula E pada tahun 2019. Pada saat yang sama, Anies disebut membatalkan anggaran pembebasan tanah normalisasi sungai 160 miliar rupiah dengan alasan defisit anggaran. Baru kali ini ada gubernur bela-belain utang demi mengadakan acara balapan mobil, bukan untuk hal yang mendesak seperti membayar gaji pegawai atau mengatasi bencana banjir, kata Anggara. Pada akhir 2019, Dinas Sumber Daya Air atau SDA DKI Jakarta sudah siap membayar 160 miliar rupiah untuk pembebasan 118 bidang tanah di bantaran Sungai Ciliwung yang berlokasi di Kelurahan Pejaten Timur, Tanjung Barat, Cililitan, dan Balai Kambang. Hanya tinggal menunggu keputusan gubernur soal penetapan lokasi yang akan dibebaskan tersebut. Tapi pembebasan lahan akhirnya dibatalkan seluruhnya dengan dalih defisit anggaran. Artinya Anies lebih mementingkan Formula E dibandingkan mengatasi banjir. Sementara itu, anggaran pembebasan tanah normalisasi Kali Ciliwung 160 miliar rupiah malah dibatalkan. Ini menunjukkan bahwa Pak Gubernur Anies lebih mementingkan acara balap mobil dibandingkan mengatasi banjir, katanya. Kenapa Anies begitu tega melakukan itu? Apakah demi prestasi politiknya kelak? Atau karena ingin memuaskan hasrat orang-orang di balik Formula E? Inikah keberpihakan pada rakyat yang sering digaungkan oleh Anies memprioritaskan Formula E sampai bela-belain meminjam uang dari bank ketimbang lebih memperhatikan nasib banyak warga yang bisa diselamatkan lewat normalisasi sungai? Saya tidak tahu apakah apa yang dilakukan Anies ini melanggar aturan atau tidak. Tapi ada yang bertanya-tanya, kalau meminjam uang dari bank, bukankah harus ada persetujuan dari DPRD DKI? Saya juga kurang paham soal ini. Tapi yang pasti, apa yang dilakukan Anies ini adalah keterlaluan. Bukan hanya boros anggaran, tapi juga tidak transparan. Ketika terkuak satu persatu, ternyata memang banyak sekali yang ditutupi, hingga membuat banyak orang kaget ketika terbongkar. Pantas saja Anies bungkam ketika ditanya oleh wartawan soal KPK yang mulai mengusut kasus ini. Ada berapa banyak lagi kebobrokan yang tersimpan selama ini? Pantas saja Anies bermanuver mengajak makan malam 7 fraksi dan tiba-tiba semua sepakat menolak interpelasi. Ada bau busuk yang disimpan dengan rapat selama ini. Kalau seseorang menolak transparan dan tidak mau terbuka, maka ada sesuatu yang janggal dan semua bukti terbuka satu persatu. Dengan gampangnya membuat keputusan meminjam uang demi balapan mobil, anggaran dihamburkan dengan cara yang sangat parah seperti ini. Benar kata Anggara tadi. Baru kali ini ada seorang gubernur ngutang demi balapan mobil. Pemimpin macam apa yang tega melakukan itu? Program mendesak yang lebih mengena ke masyarakat malah ditaruh belakangan. KPK harus selidiki ini. Memang sudah sepantasnya panggung Formula E ini roboh agar Anies tertampar. Kalau tindakannya ini akan menuai karmanya sendiri. Masyarakat harus sering diingatkan bahwa Formula E ini bukti betapa Anies sangat tidak pantas jadi pemimpin. Selama ini dia mengumbar janji, tapi kelihatan beda isi dalam dan luar. Seakan makin membuktikan kalau dia rela melakukan apapun demi ambisinya sendiri. Parah sekali memang. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siward TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relasi Pak, kemarin cuma dihadiri 2 fraksi, menurut Pak Anies gimana Pak? Terlalu diada-adakan nggak sih Pak? Siapa?
Kian terang Anies hindari awak media soal dugaan korupsi Formula E. Ditulis oleh Anto Cahaya. Jika bersih mengapa risih? Mungkin secara umum orang akan berpendapat demikian. Seperti yang terjadi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Saat ditanya wartawan soal KPK usut Formula E, ia memilih menghindar. Anies yang baru saja menghadiri pelantikan pengurus Pordasi DKI Jakarta 2021 di Balai Agung Balai Kota Jakarta Pusat langsung melenggang pergi setelah melakukan wawancara singkat mengenai mata acara tersebut. Sudah cukup, tidak ada isu lainnya, ujar Anies sambil memberikan isyarat kepada wartawan untuk memberinya jalan pada Jumat 5 November 2021. Anies tidak menggubris pertanyaan media seputar pemeriksaan KPK atas program Formula E atau isu di luar mata acara. Ia segera pergi menuju ruangannya yang tidak bisa dimasuki awak media. Jika membaca gestur Anies, barangkali orang akan heran dan bertanya-tanya, mengapa harus bungkam atau ambil opsi menghindar? Mengapa tidak dihadapi saja para awak media ketika menanyakan soal KPK yang saat ini sedang usut dugaan korupsi Formula E? Seharusnya ini bisa menjadi salah satu momen yang terbaik buat Anies untuk menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Katakan saja dengan lantang, misal redaksinya seperti ini. Saya sebagai selaku Gubernur DKI Jakarta mempersilahkan KPK mengusut dugaan korupsi di Formula E. Dan saya berani jamin tidak ada korupsi. Nah, kemudian hanya akan lahir dua kemungkinan, ada korupsi dan tidak. Jika ternyata tidak terbukti atau tidak ada korupsi, maka bisa menjadi nilai plus buat modalnya pres. Tingkat elektabilitas bisa naik signifikan. Tapi, jika yang terjadi sebaliknya ya bisa wassalam. Tingkat kepercayaan publik terhadap dirinya dapat menukik ke bawah. Meski yang dilakukan kejahatan misal anak buah, pasalnya Formula E sejak semula adalah inisiasi dirinya. Tapi sosok Anies ini termasuk sakti mandraguna. Coba saja perhatikan kasus tanah muncul untuk program rumah DP 0 andalan janji kampanyenya, yang akhirnya bermasalah pun ia tetap masih digandrungi orang. Padahal anak buah Anies menjadi tersangka korupsi hingga 153 miliar. Itu merugikan negara dan hianati rakyat. Bahkan jaksa menemukan sebuah fakta di persidangan, ternyata tanah itu bukan diperuntukkan untuk perumahan, tapi tetap dibeli. Fakta soal Anies ini mungkin bagi sebagian orang cukup ironis, tapi tidak bagi yang lain, terutama pendukung militan Anies, apapun yang terjadi tak terpengaruh sama sekali. Mirip orang yang sedang jatuh cinta, tai kucing rasa coklat. Wah, ini tentu sebuah temuan yang menarik. Saya menduga bagi sekelompok yang mempresentasikan diri sebagai lawan Jokowi, Anies itu ibarat kata guci keramik mahal yang harus dijaga sedemikian rupa. Tidak boleh dipegang, disenggol, apalagi sampai jatuh. Bisa pecah berkeping-keping. Pasalnya bagi mereka, hanya Anies yang dipandang mampu menjadi duta asa. Berharap beban derita, duka lara yang mereka gendong kemana-mana selama satu dasawarsa lamanya segera sirna dan